Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita tentunya kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sahabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui surat Petrus yang pertama dan surat Petrus yang kedua. Tentu kita banyak belajar melalui pengalaman hambanya yaitu Petrus. Dia ingin memberikan suatu gambaran pertobatan di dalam dirinya, sehingga Tuhan memanggil dia, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tentu hal yang sama juga Tuhan ingin gunakan kita semuanya, agar kita dapat mengenal kasih Tuhan yang sesungguhnya dan merubahkan kehidupan kita yang lama. Dan tentu Tuhan akan menggunakan kita semuanya untuk menjadi suatu gambaran terang di dalam tugas pelayanan kita hari demi hari dalam dunia ini. Tuhan tentu mau menggunakan kita sebagai gembala-gembala yang menuntun setiap domba-domba tersebut kepada Kristus, gembala yang sejati. Untuk itu, pada hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita juga dapat mengundang setiap anggota keluarga ataupun orang-orang yang rindu untuk belajar, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Sengsara Kristus. Orang Kristen sering berbicara mengenai kata ini, yaitu adalah sengsara Kristus. Kata sengsara berasal dari kata kerja bahasa Yunani yang berarti adalah menderita. Dan kalimat sengsara Kristus biasanya merujuk pada apa yang Yesus derita di bagian akhir kehidupannya, ya, yang dimulai ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Petrus juga memikirkan tema mengenai penderitaan Kristus di hari-hari terakhir dalam kehidupan Yesus. Hal yang pertama yang dapat kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 25. Kita akan menemukan kalimat sengsara Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21 sampai ayat 25. Jika kita sudah mendapatkannya, kita dapat membaca ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya, atau kita semua dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya, ya. Diangkat pertama kali, Petrus ingin memberikan suatu penekanan bahwa apa itu penderitaan Kristus, dan dia memberikan suatu gambaran yang Yesus lakukan untuk menjadi teladan tentunya kepada kita supaya kita dapat mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil, ya. Dia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Kemudian di situ juga dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sama seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ya. Kita dapat melihat juga mengenai gambaran yang sama diangkat oleh hambanya yaitu Yesaya, yang ingin memberikan sebuah gambaran mengenai penderitaan Yesus bahkan sebelum dia datang telah dinubuatkan. Yesaya 53, ya. Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat 12. Apa yang hamba Tuhan Yesaya ingin coba gambarkan mengenai suatu gambaran ke depan atau mau dinubuatkan mengenai keadaan ketika Kristus ini datang dan sebelum dia mengakhiri tugasnya di dalam dunia ini. Yesaya 53 ayat yang pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebab taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah yang kering.
Ia tidak tampan. Di sini mau menceritakan mengenai suatu kondisi ketika Kristus nanti datang. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Ya. Tidak ada sebuah semarak sehingga kita selalu tertuju memandang kepada dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ya, ini keadaan-keadaan yang dituliskan atau dinubuatkan bahkan sebelum kedatangan Kristus yang pertama kali. Tetapi sungguhnya, walaupun dia dihina, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, yaitu adalah penyakit yang paling mengerikan adalah penyakit dosa ini. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Oleh penderitaan-penderitaan yang Yesus lalui ini, kita disembuhkan untuk dapat mengenal karakter Tuhan yang sesungguhnya. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kemudian di sini dikatakan, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Ya. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang-orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang memakan. Demikianlah juga firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ya. Tidak pernah ada sesuatu yang sia-sia jikalau memang Roh Kudus itu yang bekerja. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan sorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Ya. Jadi kita dapat melihat di sini, ya, melalui apa yang baru saja kita tadi coba baca, kita dapat melihat bahwa ini adalah gambaran daripada suatu penderitaan yang Yesus alami. Tetapi kita dapat melihat sebuah pelajaran yang ingin disampaikan. Ada makna khusus mengenai penderitaan Yesus. Dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Kemudian supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dosa tentu membawa maut, ya. Roma 5:12, dosa itu tentu membawa maut. Dan sebagai orang berdosa kita pantas untuk mati. Namun Yesus yang sempurna, yang tipu tidak ada di dalam mulutnya, ya, dalam 1 Petrus 2:22 dikatakan tipu tidak ada dalam mulutnya. Mati menggantikan tempat kita. Dalam pertukaran itu kita memiliki rencana keselamatan yang Yesus berikan. Ya. Dia rela mati untuk dapat membuktikan setiap bukti-bukti yang setan tuduhkan itu adalah suatu hal yang salah. Dan dia begitu sabar dan penuh kasih demi keselamatan setiap umat manusia. Setan dengan godaannya yang ganas tentu memedihkan hati Yesus. Juru selamat tidak dapat melihat ketika dia mengalami sebuah pergumulan yang besar itu untuk melewati pintu kubur. Harapan tidak menunjukkan kepada tentang keluarnya dari kubur sebagai seorang pemenang, atau mengatakan kepada Tuhan
tentang penerimaan Bapa akan pengorbanan itu. Ia khawatir jangan-jangan dosa begitu mengerikan kepada pemandangan Tuhan, sehingga perpisahan mereka adalah yang kekal. Kristus merasakan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang berdosa bila kemurahan tidak lagi memohon untuk umat manusia yang bersalah ini. Kristus juga merasakan apa yang nanti orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan itu ketika memang mereka matang untuk menolak setiap usaha Roh Kudus. Dan Kristus telah merasakan penderitaan tersebut juga. Kristus merasakan kesengsaraan yang akan dirasakan oleh orang berdosa bila kemurahan tidak lagi menolong atau memohon untuk umat manusia yang bersalah. Perasaan akan dosa yang membawa murka Bapa ke atasnya sebagai pengganti manusia, itulah yang menjadikan cawan yang diminumnya yang sangat pahit dan menghancurkan hati anak-anak Tuhan. Jadi kita dapat melihat perasaan akan dosa yang sebenarnya membawa suatu murka sebagai pengganti manusia, itulah menjadikan cawan yang diminumnya yang sangat pahit dan menghancurkan hati Yesus tersebut atau hati anak Tuhan tersebut. Ini adalah suatu gambaran tentunya kepada kita mengenai kesengsaraan Kristus adalah sebenarnya suatu pilihan yang dia ambil demi kesukacitaan ataupun kebahagiaan setiap manusia. Tapi kita tentu perlu merenungkannya dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan penurutan, itu bukan karena kita ketakutan, tapi karena begitu besar kasih Tuhan dan kita menyadari begitu dia mencintai kita. Sehingga penurutan-penurutan yang kita lakukan tentunya bukannya karena sebuah paksaan, tapi karena kita mengerti ada seorang atau ada Tuhan yang penuh dengan kasih ini yang mengasihi setiap anak-anaknya. Kiranya melalui pelajaran ini tentu menjadikan berkat kepada kita dan seluruh rumah tangga kita. Tuhan memberkati.